Salam jumpa sahabat Askara Channel, berjumpa lagi dalam program Inspirasi Kehidupan. Dalam episode kali ini saya mengajak sahabat Askara untuk belajar tentang integritas. Waduh, ini sepertinya terlalu tinggi ya. Tetapi nanti saya akan buat simple supaya kita bisa memahami apa itu integritas. Kadang-kadang kan orang bilang begini ya, waduh, orang ini tidak berintegritas. Biasanya saat bagaimana orang akan dikatakan tidak berintegritas? Biasanya kalau dia tuh janji nggak datang, nah itu tidak berintegritas, itu tidak bisa dipercaya. Nah, simpelnya begini, berintegritas itu artinya dapat dipercaya. Ya kan, kalau dia janji, dia tepati janjinya. Jadi ngomong apa, dia berbuat apa, itu namanya integritas. Jadi integritas itu dipahami sebagai keutuhan, kesatuan antara ucapan dan perkataan. Sehingga kalau antara ucapan dan perkataannya itu nyatu, maka orang itu disebut dengan berintegritas. Artinya apa? Artinya orang itu bisa dipercaya. Karena kalau orang tidak berintegritas, berarti dia apa? Sulit dipercaya. Mungkin sekarang orang pikir, untuk apa integritas? Apakah perlu banget integritas? Sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Itu tidak bicara mengenai para pemimpin saja, tetapi sampai semua lapisan membutuhkan integritas. Misalnya bagi sahabat yang sedang berjualan, misalnya di pasar ya, berintegritas itu berarti timbangannya juga harus pas, begitu loh. Jangan ditimbangi dikurang-kurangi ya. Kalau bilang, oh ini pepayanya sudah matang, sudah bagus, berarti benar begitu, jangan berbohong gitu ya. Atau bilang, oh ini mangganya manis semua, berarti manis semua. Kalau masam bilang juga ini manis tapi ada beberapa yang masam. Itu disebut dengan berintegritas. Jadi antara omongan dengan yang diomongkan itu benar begitu loh. Kadang-kadang kita ini kan pokoknya ngomong begitu ya, kita nggak pikir yang lainnya. Akibatnya apa? Kita nggak dipercaya. Kalau sebagai pimpinan atau bos misalnya, ya nanti tahun depan kalau ada rezeki kita akan jalan-jalan, itu diingat oleh karyawan. Jadi kalau sudah bilang akan jalan-jalan, ya berarti kalau nggak bisa ngomong lagi, maaf ya nggak bisa, ini ternyata keuntungan kita berkurang, sehingga kita jalan-jalannya di sekitar pabrik saja. Jadi muter-muter pabrik begitu, nggak apa-apa. Yang penting diomongkan lagi, terbuka, jujur, itu integritas. Jadinya begini, orang yang tidak berintegritas adalah orang-orang yang biasanya tidak menghormati orang lain. Contoh tadi saya bilang, kalau kita berjanji, ya berjanji saya akan datang, kemudian saya nggak tepati, itu kan artinya saya nggak menghormati orang itu kan begitu. Kalau kita menghormati, kita bilang maaf saya nggak bisa datang karena di rumah masih ada kesibukan, nanti atur lagi waktunya. Nah itu berintegritas. Artinya apa? Terbuka saja, jangan diam-diam begitu. Kalau kita diam-diam berarti kita tidak bisa dipercaya. Memang integritas ini saat ini barang yang langka ya, tetapi bagaimanapun juga usahakanlah tetap berintegritas. Artinya apa? Bisa dipercaya omongan kita. Kadang-kadang memang kita berpikir, nggak apa-apa, dia mau percaya, mau tidak, bukan urusan saya. Tapi ingat, lama-lama itu menjadi kebiasaan. Kalau terbiasa demikian, mungkin satu orang nggak percaya, nanti merambat 2, 3, 4, akhirnya banyak orang yang tidak percaya. Karena itu, hati-hati. Karena kita membutuhkan integritas supaya apa? Supaya kita bisa dipercaya dimanapun kita berada. Karena kalau sudah kita dipercaya, tandanya apa? Kalau kita jualan itu akan dipercaya oleh orang, artinya akan berhasil. Kalau kerja juga dipercaya, karir akan naik. Kalau bos juga dipercaya, maka karyawan juga semangat kerja, akhirnya apa? Mendapat keuntungan. Jadi integritas itu menguntungkan. Ya semoga pelajaran saat ini berguna. Mari berintegritas, dapat dipercaya, karena dengan dipercaya kita akan berhasil. Nah, jika pelajaran hari ini berguna, boleh berikan komen di kolom komentar atau juga subscribe ya channel ini supaya semakin berkembang. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.